Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Anissa pada materi persamaan logaritma. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe ya, agar jika ada video atau materi baru, kalian bisa langsung mendapatkannya di channel YouTube ini. Setelah sebelumnya kalian mempelajari mengenai pengenalan logaritma, kali ini kalian akan mengenal mengenai bentuk-bentuk persamaannya. Ada 5 bentuk persamaan logaritma yang akan kita pelajari. Kita akan mempelajarinya satu persatu mulai dari bentuk pertama, yaitu bentuk A log fx sama dengan A log p. Jika p lebih dari 0 dan A log fx sama dengan A log p dengan fx lebih dari 0, maka fx sama dengan p. Kita lihat aplikasinya pada contoh berikut. Ibu di sini punya log x min 5 sama dengan log 3. Tadi di sini kita punya bahwa jika p lebih dari 0, ini kan p-nya 3, berarti p-nya lebih dari 0. Memenuhi ya. A log fx sama dengan A log p. Di sini A-nya A log x min 5, A log 3. Dengan fx lebih dari 0, maka fx sama dengan p. Nah, kita harus menentukan dulu fx-nya lebih dari 0, maka kita akan ke syarat numerus. Yang pertama, syarat numerusnya itu fx lebih dari 0. Berarti di sini fx-nya kan x min 5. X min 5 lebih dari 0, oh berarti x yang kita temukan harus lebih dari 5. Selanjutnya, kita ke sini, fx sama dengan p. Log x min 5 sama dengan log 3, maka fx sama dengan p. Maka x min 5 sama dengan 3. X sama dengan 3 plus 5 jadi 8. Nah, karena di sini kita hasil penghitungannya adalah x sama dengan 8 dan syaratnya adalah x lebih dari 5, maka x sama dengan 8 yang kita temukan ini memenuhi syarat numerus yaitu lebih dari 5. Sehingga 8 adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, selanjutnya kita ke bentuk yang kedua. A log fx sama dengan A log gx. Di sini perhatikan, kalau yang tadi di sininya P, sekarang bentuk kedua di sininya juga ada X-nya ya, Gx. Jika A log fx sama dengan A log gx dengan fx dan gx-nya positif, artinya kalau positif lebih dari 0, maka fx sama dengan gx. Kita langsung ke contoh soalnya. Ibu punya 2 log x sama dengan log x plus 6. Pertama, kita harus perhatikan syarat numerus. Di sini kan syarat numerusnya positif. Berarti kalau di sini fx-nya x, x-nya harus lebih dari 0. Kemudian gx-nya kan x plus 6. X plus 6 lebih dari 0. Maka x harus lebih dari min 6. Ya, 6-nya pindah ke sini. Nah, dari bintang 1 dan bintang 2, artinya dari syarat pertama ini, x lebih dari 0, dan syarat yang kedua, x lebih dari min 6, yang dua-duanya memenuhi persyaratan adalah x-nya harus lebih dari 0. Kenapa? Karena kalau kita pilih x lebih dari min 6, dia memenuhi syarat yang ini, tapi tidak memenuhi syarat pertama yang x lebih dari 0. Misalnya, nih kita akan lihat di contoh ini. Kelanjutannya. Kan di sini selanjutnya setelah kita punya syarat numerus, kita akan menghitungnya ya. 2 log x sama dengan log x plus 6. Nah, 2 log x seperti yang sudah kita pelajari pada sifat pada minggu lalu, yaitu log x kuadrat. Kita bisa mengubah 2 log x jadi log x kuadrat sama dengan log x plus 6 dengan x lebih dari 0. Maka selanjutnya kita hitung di sini x kuadrat min, ini x-nya pindah ke sini, min x, 6-nya pindah ke sini, min 6. Karena ini sudah sama ya bentuknya log ini dengan log ini, maka kita langsung fx sama dengan gx. Di sini x kuadrat min 6, min x min 6 sama dengan 0, lalu kita faktorkan. Didapatlah x min 3 dan x plus 2, sehingga faktornya x sama dengan 3 atau x sama dengan min 2. Nah, tadi kita ingat bahwa syarat numerusnya harus x lebih dari 0. Min 2 memenuhi syarat yang ini, x-nya lebih dari min 6, min 2 itu. Tapi tidak memenuhi syarat yang ini, x lebih dari 0. Sehingga min 2 tidak terpilih sebagai himpunan penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah hanya 3 saja. Oke, untuk bentuk yang ketiga yaitu A log fx sama dengan B log fx. Apa yang berbeda di sini dari bentuk pertama dan kedua? Kalau tadi bentuk pertama itu sama dengannya, yang berbeda ya. Di sini yang berbeda adalah di sini nih basisnya. A dan B.
A log fx yang ini sama dengan B log fx. Yang ini A, yang ini B, tapi fx-nya sama. Jika A log fx sama dengan B log fx, dengan A tidak sama dengan B, maka langsung fx sama dengan 1. Ingat ya, ini sebenarnya yang paling mudah karena kita langsung saja, tidak ada syarat-syarat apa-apa, langsung fx sama dengan 1. Ketika fx-nya sama, tapi yang berbeda ini B dan A-nya. Ini dia contohnya, Ibu punya 3 log 3x min 8. Punya lagi 5 log 3x min 8 ya persamaannya. Langsung apa? Langsung saja, karena di sini A-nya 3, B-nya 5, sedangkan fx-nya sama, 3x min 8, maka langsung saja 3x min 8 sama dengan 1. Artinya 3x sama dengan min 8-nya pindah ke sebelah sini, jadi 9, x sama dengan 9 per 3, dan x-nya 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 3. Maka, ketika kalian menemukan soal seperti ini, jangan pusing, jangan ragu, jangan bimbang, langsung saja fx-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya bentuk yang keempat, hx log fx sama dengan hx log gx. Di sininya tuh bentuknya ada x-nya. Di bawahnya juga ada x-nya numerusnya. Nah, jika hx log fx sama dengan hx log gx, dengan fx dan gx positif, berarti harus syarat fx dan gx-nya positif. Juga ada syarat hx-nya lebih dari 0 atau hx-nya harus positif juga. Hx-nya tidak sama dengan 1 syaratnya, maka fx sama dengan gx. Kita lihat di sini contohnya, x log 2x min 3, x log x min 1. Yang pertama, di sini x log 2x min 3, x log x min 1, maka 2x min 3 sama dengan x min 1. Berarti x-nya 2. Untuk x sama dengan 2, maka bilangan pokok x-nya lebih dari 0, betul ya? Lebih dari 0 memenuhi, dan x-nya tidak sama dengan 1, betul. Serta numerusnya positif. Ketika 2 dimasukkan ke sini, 2 dikali 2, 4. Dikurangi 3, 1 positif. 2 dikurangi 1 juga 1, masih positif. Maka dia memenuhi himpunan penyelesaian. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2 saja. Selanjutnya bentuk yang terakhir. Ini juga merupakan bentuk yang biasa kita gunakan untuk menyelesaikan himpunan atau persamaan pada eksponen ya, yaitu dengan apa? Ada ciri-cirinya nih. Kita akan memisalkan. Kita akan memisalkan P sama dengan A log X, sehingga persamaan A dikali A log fx kuadrat ditambah B dikali A log fx ditambah C sama dengan 0 akan berubah menjadi AP kuadrat plus BP plus C sama dengan 0. Contoh, Ibu punya 2 log X kuadrat dikurangi 6 dikali 2 log X ditambah 8 sama dengan 0. Di sini dengan melihat soal ini, sudah ada rasa-rasa prasangka ya, rasa-rasa prasangka, dugaan, hipotesis, semacam itu, bahwa ada sesuatu nih yang harus kita ubah. 2 log X harus kita ubah jadi apa? Nah, kita akan mengubah 2 log X ini sama dengan P. Sehingga persamaannya menjadi P kuadrat min 6P plus 8 sama dengan 0. Nah, untuk Ibu pribadi sebenarnya suka soal kayak gini karena nanti ujungnya memisahkan. Terus jadi lebih mudah gitu. Nah, di sini kita faktorkan P min 2 dikali P min 4 sama dengan 0. Lalu, P-nya sama dengan 2 atau P sama dengan 4. Ini sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya ya. Ibu sudah ajarkan bagaimana cara mencarinya. Kemudian untuk P sama dengan 2 diperoleh 2 log X sama dengan 2. Artinya, X-nya itu adalah 2 pangkat 2 atau X-nya sama dengan 4. Nah, untuk P sama dengan 4 diperoleh 2 log X sama dengan 2. Berarti X-nya 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ini maaf ya, ini tuh ada komanya di sini. Karena X-nya lebih dari 0, maka himpunan penyelesaiannya 4 dan 16 ya. Jadi 4 dan 16 ini memenuhi penyelesaian karena mereka lebih dari 0. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yang terdiri dari 4 nomor mengenai persamaan logaritma ini. Selanjutnya, setelah kalian menonton persamaan logaritma,
Tonton pula video mengenai pertidaksamaan logaritma, karena pada minggu ini kita membahas dua materi itu sekaligus. Nanti soalnya baik pada persamaan dan pertidaksamaan logaritma, kalian kumpulkan pada link yang Ibu bagikan kepada ketua kelas. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.